Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Yuki Pramudia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu ontologi ilmu. Nah, untuk penjelasannya sendiri adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari ontologi. Apa itu ontologi? Ontologi terdiri dari dua kata, yaitu onto dan logos. Onto artinya wujud, being atau ada, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi ontologi berarti ilmu tentang wujud atau ilmu tentang ada. Ontologi karena dia ada, jadi dia meliputi segala hal yang sifatnya umum dan universal. Maka yang dibahas oleh ontologi itu sendiri adalah segala yang ada, termasuk Tuhan, alam semesta, dan manusia. Jadi bagaimana cara kita untuk mengetahui sesuatu itu ada? Kita ambil saja contoh, yaitu rumah. Zaman sekarang banyak sekali bentuk dan model-model dari rumah, misalnya seperti ini. Realitas dari rumah itu adalah ide atau gambaran yang membuat kita itu mengenali rumah tersebut. Meskipun di tengah zaman ini begitu banyak sekali model rumah maupun bentuk-bentuknya, namun ide tentang rumah ini justru membuat kita itu tetap mengenali bahwa apa yang kita lihat adalah rumah. Kita akan tetap mengenalinya sebagai rumah di mana sebuah keluarga pulang dan berkumpul serta menjadi tempat tujuan untuk pulang. Ontologi sama dengan metafisika. Kenapa kok disebut sama? Karena keduanya itu melacak tentang hakikat. Jadi apa pentingnya kita belajar tentang ontologi? Dalam mempelajari ontologi, tentunya itu penting bagi kita, di mana kita mempunyai persepsi dalam realitas seperti menentukan realisasi sosial, fenomena sosial, ataupun fakta-fakta sehari-hari. Adanya ontologi sendiri melahirkan beberapa aliran. Misalnya, yang pertama monoisme. Aliran ini mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu, baik itu ada berupa materi maupun rohani, yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Ada beberapa filsuf yang menganut atau mempercayai aliran ini, seperti Thales, Demokritos, dan Anaximander. Yang kedua adalah aliran dualisme. Aliran ini meyakini bahwa sumber asal dari segala sesuatu itu terdiri dari dua hakikat, yaitu materi dan jasmani. Kedua hakikat itu masing-masing berdiri sendiri dan bebas, sama-sama abadi dan azali. Adapun kelompok yang termasuk dalam aliran ini yaitu Rene Descartes dan Aristoteles. Yang ketiga adalah materialisme. Aliran ini tuh menganggap bahwa yang ada hanyalah materi, dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut sebagai jiwa atau roh itu tidak merupakan sebagai suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Maksudnya, bahwa jiwa atau roh itu hanyalah merupakan proses gerakan kebendaan dengan salah satu cara tertentu. Yang keempat adalah idealisme. Idealisme sendiri itu lawan dari materialisme yang juga dinamakan dengan spiritualisme. Aliran ini tuh menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna semua itu berasal dari roh atau yang sejenis dengan itu. Intinya sesuatu yang tidak berbentuk atau tidak menempati ruang. Alasan yang paling penting dari aliran ini adalah manusia menganggap bahwa roh itu berharga, lebih tinggi nilainya daripada materi bagi kehidupan manusia. Roh pun dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya, sehingga materi hanyalah dianggap sebagai badannya, bayangannya, ataupun penjelmaannya saja. Tokoh filsuf yang ada di kelompok ini itu termasuk Plato dan Hegel. Yang terakhir adalah agnosticisme. Aliran ini adalah aliran yang mengingkari bahwa manusia itu mampu mengetahui hakikat yang ada, baik berupa materi ataupun rohani. Aliran ini tuh juga menolak bahwa pengetahuan manusia tentang hal-hal yang transenden. Contoh dari aliran ini adalah filsuf eksistensialisme, seperti Jean-Paul Sartre yang juga seorang ateis. Sartre itu menyatakan bahwa tidak ada hakikat ada manusia, tetapi yang ada hanyalah keberadaannya. Itu tadi merupakan sedikit penjelasan dari saya mengenai ontologi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.